Oke, ada topik yang mau ini? Kalau mungkin belum ada, belum kepikiran, mungkin kita masuk dulu aja, kita ngobrol dulu aja. Harapan saya sebenarnya ini adalah, kita, discussion ya. Jadi kalau discussion gitu berarti bukan satu arah, bukan bukan saya doang yang ngobrol gitu, mungkin teman-teman lain juga ada yang bisa ngobrol. Oke, eee, kita mungkin masuk, Pak Wawan ada titip pertanyaan dari Pak Teguh kemarin ke saya, cara belajar paling efektif seperti apa katanya? Oke, pertanyaan dari Pak Teguh, eee, cara belajar paling efektif. Pak Pak Teguh Wawan kenapa? bisa, Pak Wawan Ah, bisa aja nih. Padahal saya nggak nitip itu loh. Itu nitipnya kan waktu pertanyaan ke si Tiago. Pas saya tanyain ke si Tiago, dia bilang there is no shortcut, kata si Tiago, karena ya, dia sendiri pun 6 bulan lebih, kata dia. iya, betul. Kali di sini Pak Akbar ada cara shortcut gitu. Kirain nitipnya nitip lontong atau nitip gorengan gitu, Pak. Nitipnya pertanyaan. Shortcut. Alhamdulillah. Oke, mungkin dari pertama dulu, yang nomor pertama, nomor satu, Pak Wawan sebagai yang lempar pertanyaan. Mungkin Pak Wawan bisa bisa mulai dulu Pak untuk pembahasan ini. Ya Pak, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam Pak Wawan. Saya Wawan dari Garuda Indonesia. Ini join di PMP Magna dengan Pak Akbar ini kurang lebih 1 bulan yang lalu ya Pak ya, dari April. Iya betul Dari Pak. April. Terus sudah lumayan mempelajari deep banyak banget perihal ini, tapi pas saya coba-coba udah mulai optimis. Tadinya malah mau jajal untuk yang exam online, tapi pas dilihat requirement-nya agak lumayan repot gitu. Wah, ini belum lagi di Indonesia internet nggak stabil, belum lagi kalau ujiannya pas ada noisy dan lain-lain itu ternyata udah bisa langsung di cancel, di denied sama proctor online-nya. Terus kalau pas saya sharing session dengan Tiago dari Brazil yang dia ujiannya online, dia tuh cari waktunya ujiannya yang memang relatif sepi, baik itu sore ataupun di pagi hari banget katanya gitu. Ya. Terus yang ingin saya tanyain ini, kalau kita nekat nih Pak nih ujian, Iya. kondisi ini lama redanya, Ya. tipsnya gimana gitu, mengingat di Indonesia banyak limitation-nya. Oke. Saya juga banyak baca dokumentasi dari person view. Mungkin buat teman-teman semua yang mungkin belum terupdate informasinya, untuk ujian PMP saat ini sudah bisa online. Jadi tidak mesti datang ke test center. Jadi bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Namun ada tapinya nih. Tapinya adalah ada cukup banyak persyaratan yang diperlukan lah gitu. Salah satu persyaratan yang mungkin yang agak rumit adalah masalah internet dan juga masalah sepi atau masalah noise. Jadi salah satu isu untuk online testing adalah noise. Noise itu bisa menjadi gangguan buat kita sendiri yang lagi ujian gitu ya. Namun juga noise itu bisa dicurigai bisa dicurigai oleh pihak dokter. Karena ujian online ini, formatnya ujian online adalah kita ujian selama 4 jam dan ada webcam dan ada mikrofon. Dan webcam dan mikrofon ini akan selalu dimonitor sama sama si proktornya. Proktor itu pengawas ujiannya. Jadi begitu si pengawas ujian melihat kok berisik bolak-balik, misalnya kayak di sini saya di kamar gitu kan, di kamar terus ada orang bolak-balik masuk keluar, itu akan jadi masalah. Dan seperti Pak Wawan bilang tadi, itu bisa dinyatakan gagal ujiannya langsung. Itu satu. Kedua, selain itu tentu juga mengganggu kita, ada anak keluar masuk juga jadi ganggu kita. Nah, makanya menjadi menarik untuk kebetulan Pak Wawan juga baru saja ngobrol sama, nama lengkapnya siapa? Santiago atau apa Pak Wawan? Tiago Franca, gitu, Tiago kalau nggak salah. Franca. Ya.
Ini menjadi menarik karena Tiago Franca ini baru saja selesai mengikuti ujian PMP melalui metode online. Belum cukup banyak yang cukup berani saat ini untuk start doing exam online. Saya sudah tanya beberapa di komunitas, belum ada jawaban yang masuk. Siapa yang udah selesai online gitu, belum ada. Nah, dan hal yang dilakukan Tiago itu cukup menarik. By the way, sebelum masalah PMP ini, kita juga sebenarnya untuk ujian online di exam di rumah itu bukan sesuatu hal yang baru. Untuk saya sendiri secara personal, saya sudah 3 kali mengikuti bukan ujian PMP, tapi ujian sertifikasi online itu saya sudah 3 kali. Dan salah satu challenge bagi saya adalah, salah satu tantangan bagi saya adalah masalah noise-nya itu juga. Sama seperti yang ujian PMP, ujian yang lain pun juga mensyaratkan noise itu tidak kasarnya tidak ada lah, diminimalisir. Nah, yang saya lakukan adalah saya ngambil ujiannya jam 4 pagi sekalian atau jam 12 malam. Waktu itu saya terakhir ada satu jam 9 pagi, terpaksa jam 9 pagi karena slotnya terbatas. Dia either saya ngambilnya jam 12 siang atau jam 9 pagi. Saya terpaksa ngambil jam 9 pagi, tapi yang lainnya saya ngambil tengah malam. Benar-benar tengah malam. Dan pintu pun saya kunci bila anak saya atau istri saya nggak sengaja masuk. Itu satu, jadi dari sisi noise ya. Mau nggak mau emang kitanya yang mesti untuk menghindari noise mungkin tengah malam itu lebih malam atau subuh subuh setelah sahur atau sebelum sahur mungkin. Apalagi yang menjadi tantangannya adalah ujian PMP kan 4 jam ya. 4 jam, jadi 4 jam itu cukup waktu yang cukup lama. Jadi mungkin start dari jam 10 malam, jam 10, jam 11, 12, 1, 2, sampai jam 2 malam. Lumayan tuh. Kalau kita mau ngadain ujiannya, kita mau ikut ujiannya malam, udah pasti siangnya jangan ngapa-ngapain, siangnya tidur udah. Paksain tidur siangnya. Nah, Pak, untuk kondisi internet, saya sudah konfirmasi ke Prometric. Jika internet kita terputus, atau kasarnya listrik kita pun juga mati nih. Kalau internet dulu deh, internet yang gampang. Internet putus di tengah jalan. Tapi habis itu kita bisa masuk lagi. Selama kita masih bisa masuk lagi, kita bisa resume langsung. Kita masih bisa langsung resume. Oke. Kalau nggak bisa langsung resume, nanti di sistemnya itu kita bisa langsung ngobrol sama si proktornya untuk minta di resume dari sananya. Tapi kalau saya baca dokumentasinya, kita bisa langsung resume kalau kondisinya internetnya terputus. Oke. Kalau kondisi internetnya terputus terus-terusan, konsisten, permanen putus, atau misalnya mati listrik mati, bisa kita baru jalan 1 jam atau 2 jam, terus habis itu internet mati. Listrik mati total bahkan gitu. Listrik mati 6 jam gitu. Kalau dari dokumentasi yang saya baca, FAQ yang saya baca, nantinya itu akan menjadi case khusus buat person view, dan nanti itu akan ada keputusan dari person view. Jadi tidak mesti secara otomatis kita akan langsung ditolak, Pak. Kalau saya baca gitu, Pak Wan. Tidak serta-merta kita udah langsung dinyatakan Anda gagal gitu. Mungkin ada teman-teman yang bisa mau nambahin, pernah ikut ujian online nggak dari rumah gitu? Mungkin ada yang bisa saling sharing pengalamannya. Saya malah baru tahu nih kondisi tes online nih Pak Akbar. Iya, Pak Saya Aan. juga. Ini soal Pak Aan ini sangat khas, saya langsung tahu ini pasti Pak Aan nih. Nggak tahu gimana. Gue langsung tahu nih Aan nih pasti nih. Gitu ya. Iya. Terima kasih nih Pak Wawan nih sharingnya juga nih. Baru tahu juga tentang online ini. Bisa Pak Aan ujian online. Bisa, tapi dengan kondisi begitu ya. Kemarin juga saya ujian ini Pak, yang dari IATA itu 4 ujiannya itu online semua. Cuman first attempt lagi. Tapi itu non-proctor online. Jadi tidak ada webcam yang ini. Iya. Jadi
Jadi tingkat kepercayaannya mereka ke Bapak tinggi ya. Tapi tetap aja pas saya buka buku ngotret-ngotret juga puyeng itu belajar akunting sama finance kemarin tuh ngambil track. Iya. Biasanya tuh ya kalau ujiannya tidak pakai proktor, biasanya kayak misalnya ujiannya Scrum Master, PSM 1 dari PSM dari Scrum Master, Scrum.org, itu dia tidak pakai proktor. Jadinya waktu ujiannya tuh sangat mepet sekali. Bahkan jauh lebih mepet dibandingkan PMP. PSM 1 itu 1 jam, durasinya 1 jam, jumlah pertanyaan 80. Jumlah pertanyaannya 80, jadi kasarnya satu pertanyaan kurang dari 1 menit. Kalau PMP kan masih 1,2 menit gitu. Ini 80 dibagi 80 dibagi 60. 60 dibagi 80 kurang dari 1 menit. Jadi sengaja dibikin mepet. Kita nggak akan punya waktu juga untuk nyontek gitu. Kalau yang tidak pakai proktor gitu. Tapi kalau ini kan percent view pakai proktor. Saya juga sempat untuk ujian PMOCP dulu. PMOCP juga pakai proktor. Nah, itu diawasi tuh, benar-benar diawasi. Jadi bahkan kita diminta untuk dikasih lihat ini di sekeliling kita ini ada apa aja. Jadi diminta kalau webcamnya itu pakai yang punya notebooknya diminta diangkat sama sama mereka. Tolong angkat notebooknya, kasih lihat sekelilingnya ada apa. Dia mau ngeliat surrounding kita, mau ngeliat atas kita, bawah kita, mau ngeliat atas kita. Memastikan nggak ada contekan, nggak ada selipan kertas atau apa gitu. Terus mereka juga minta, lihat handphonenya, handphone kamu mana gitu. Terus, oh ini handphone saya ini, yaudah lempar, jauh-jauhin gitu, yaudah jauhin mesti. Dan dia mesti lihat mana handphonenya sekarang, oh tuh di sana gitu. Begitu dulu. Kalau pakai proktor kayak gitu. Oke. Tapi bukan berarti kita nggak bisa yang offline ya? Tesnya offline ditutup sama sekali atau masih bisa ya? Selama PSBB ini masih tutup, Pak. Karena kan kantornya sendiri ditutup. Ya? Kantornya sendiri ditutup. Kalau mau nunggu nanti habis PSBB-nya dibuka. Wah, nggak tahu kapan tuh. Setidaknya kita tahu kan akhir Mei ini dibuka. 22 Mei. Oh gitu. Kalau diperpanjang lagi, tutup lagi berarti, Pak? Iya. Ya, ngomong apa udah. Iya. Oh, jadi emang nggak ada opsi ya? Saya pikir ada, tapi terbatas gitu. Nggak ada. Tapi benar-benar tutup. Iya. Kecuali misalnya kayak saya nggak tahu, Surabaya itu PSBB juga nggak? Semua kantor tutup juga nggak? PSBB Surabaya, Pak. Surabaya juga sama ya? Iya, sama. Oh. Ini baru. Oh, baru. Nah, karena kan kalau nggak salah itu pilihannya Jakarta, Surabaya, Balikpapan kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi kalau Jakarta masih ditutup, coba cari kota yang nggak ditutup gitu. Tapi keluar kotanya juga susah sendiri gitu. Effort juga mau keluar kota. Masa ntar ngumpet-ngumpet di bawah truk, di dalam truk lagi. Bisa, Pak. Bisa naik Garuda, nanti naik saya Garuda. buatin suratnya. Nanti saya buatin suratnya. Iya. Kan perlu surat tuh tanda tangan stempel. Yes. Ada surat sakti dari Pak Wawan gitu. Pak, saya mau ke Singapura tuh, Pak. Gitu. Mau ngapain? Mau ujian, Pak. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi ujian online ya selama PSBB gini ini salah satu-satunya opsi kita gitu. Cuman memang secara di recap kondisinya satu challenge-nya adalah ya kita mesti memastikan ruangan kita steril lah, steril dan dari noise itu. Dan salah satu hal untuk mensterilnya paling aman ya bikin tengah malam aja sekalian gitu. Namun challenge-nya kalau tengah malam memastikan kitanya masih fit itu yang jadi challenge. Berarti siangnya kita juga harus ngebiasain. Yang menjadi kalau ya sudah biasa nocturnal atau biasa kerja malam, mungkin nggak jadi challenge. Tapi buat teman-teman yang morning person, itu jam 10 itu jam 10 malam itu udah pasti udah capek gitu. Iya, udah low bed itu. Udah low bed. Nggak gampang untuk ngubah biological clock itu kan nggak gampang gitu. Jadi kalau memang tahu minggu depan mau ujian malam gitu kan, sedangkan kita morning person,
Mungkin kita punya waktu seminggu untuk ngubah jam biologis. Tapi nanti jadi challenge. Ya, banyaklah tantangannya. Itu. Selain masalah tantangan di fisik dan ininya juga tantangan di internet. Untuk tantangan di internet itu sesuatu yang teknis. Insya Allah sih ada ininya lah, ada workaround-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita keputus di tengah jalan itu masih bisa resume. Kalau misalnya mati, beneran mati dan kita nggak bisa lanjut, itu juga kita masih bisa komunikasikan dengan orang person view kok. Gitu. Mereka juga aware tidak semua kondisi itu sama gitu. Tidak semua infrastruktur di semua negara itu sama. Itu. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya yuk. Ini topik yang lucu juga nih. Masih Pak Wawan, silakan Pak Wawan, bawain lagi Pak Wawan. Ya Pak, ini perihal kita misalnya setelah mendapat PMP sertifikasi. Amin ya. Seperti apa kondisi job market di masa depan ini selama COVID ini, dan lalu kalau misalnya setelah selesai COVID-nya atau PSBB-nya selesai, bagaimana untuk kita ini yang para project manager, terutama yang sudah dapat PMP gitu Pak. Ya, oke. Job marketnya, karena kan ini pasti dunia berubah sama sekali kan. Iya, kemungkinan akan tidak sama, kita tidak akan balik ke tempat sebelumnya kan gitu ya. Iya. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat atau ada komentar untuk topik ini? Apalagi mungkin yang dari close industry. Mungkin saya mau coba lempar ke Bu Widianti. Kan dari industri ini nih, farmasi. Iya, Pak. Menurut Bu Widianti gimana, Bu? Ya, susah juga jawabnya ya. Soalnya sekarang ini kan kita juga kayaknya handle project ini jadi lebih banyak online nih. Gitu. Jadi, terus handle tim-timnya itu juga jadi lebih banyak online juga. Ya. Jadi kalau di PMP mungkin ada, ya secara project sih pasti tetap ada. Cuma pengelolaan di lapangannya aja mungkin yang agak berbeda ya. Oke. Berarti cuman dari sisi mechanical pelaksanaan pengelolaan proyeknya berbeda ya kan, mekanismenya jadi berbeda. Namun dalam konteks menurut Ibu Widianti sendiri, saat kondisi saat ini, apakah posisi project manager itu masih sesuatu yang diperlukan atau menjadi sesuatu posisi yang nggak penting saat ini gitu? Kalau kita ngomongin saat ini ya, selama pandemi gitu. Dari pengalaman Ibu sendiri? Masih Pak, soalnya justru project manajernya harus lebih aktif sekarang ini. Ya. Nah, jadi dia harus memastikan semuanya tetap on track, tetap on budget, dan kadang-kadang nih ya budget itu juga sekarang jadi lebih ketat gitu. Jadi gimana caranya kita bisa deliver project itu, tapi dengan budget misalnya dikurangi, atau misalnya dipospon dulu budgetnya, tapi kita tetap harus bisa deliver gitu. Oke, itu lebih strong. Ya, oke. Berarti yang saya tangkap dari Ibu Widianti, justru di posisi saat ini di mana mekanisme pengelolaan proyek itu menjadi sangat berubah. Justru posisi project manager menjadi sangat esensial gitu, menjadi sangat kritikal. Iya betul. Lebih karena fungsi project manager sebagai integrator, sebagai communicator itu menjaga semuanya berjalan dengan sesuai dengan rencana ataupun sesuai dengan untuk menuju objektif yang ingin dicapai. Itu menjadi lebih kritikal ya. Saya mau follow up satu nih Bu. Yang tadi masalah budget. Itu kan tadi Ibu sempat ngomong masalah budget itu dikurangi, atau kalau mau ada penambahan budget itu menjadi lebih ketat penambahan budgetnya Bu ya? Ya betul Pak. Itu dikarenakan apa Bu? Dikarenakan situasi yang saat ini ya. Jadi kan sebetulnya ke depannya kita belum tahu nih akan menentu industri ini bisa terus sustain, atau misalnya emang ada beberapa yang terkena impact gitu ya.
Iya. Nah, karena kan kita nggak tahu berapa panjang masa COVID ini akan mempengaruhi ke industri. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi yang bisa dilakukan saat ini adalah kita lihat semua budget, dan budget-budget tersebut kalau misalnya emang ternyata tidak urgent dan bisa dipospon, itu ya diharapkan bisa dipospon gitu. Oke. Dan penambahan budget itu bisa dibilang tuh tidak ada dulu, kecuali emang benar-benar yang dia direct langsung sama bisnisnya yang impact ke COVID gitu lah. Iya, Karena kan iya. saya di farmasi ya, gitu. Iya, betul. Nah, itu bisa. Tapi kalau saya di IT, ya karena lebih ke supporting, jadi kalau bisa dikurangi dulu gitu. Oke. Oke, that's insightful, Bu. Jadi intinya kan bukan hanya saya rasa bukan hanya di farmasi ya. Jadi mungkin di hampir seluruh organisasi saat ini pada wait and see kan ya. Posisinya Betul. wait and see, lihat nih kayak gimana kondisinya nih gitu. Yang mungkin masih bertahan, masih alhamdulillah gitu kan. Tapi kan bertahannya sampai seberapa lama kita juga belum tahu gitu. Betul, Pak. Ada sampai proyek yang disuspend atau dibunuh dulu, Bu? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Oke, kalau boleh tahu dari sisi persentase aja ada berapa persen, Bu? Mungkin dikira-kira proyek yang terpaksa disuspend dulu gitu. Kira-kira 20%, 25 lah ya, Pak. 20-25% disuspend. Itu internal project aja atau sampai melibatkan vendor juga, Bu? Rata-rata yang melibatkan vendor sih, Pak. Oh, oke. Yang melibatkan vendor juga ini. Berarti kan kontraknya juga dikomunikasikan dulu dulu ya. Iya, Oh, oke. Oke, menarik. Thank you, Bu. Jadi setidaknya itu menjawab tadi pertanyaan yang Pak Wawan tadi bahwa justru di kondisi saat ini fungsi project manager menjadi sangat esensial dalam konteks memastikan bahwa proyek-proyek yang masih berjalan, karena kan sebagian proyek katanya sebagian sudah disuspend nih. Nah, untuk proyek-proyek yang penting dan yang masih berjalan dan diharapkan memenuhi objektifnya, tentunya fungsi project manager menjadi lebih esensial lagi, dan project manajernya sendiri pun juga harus lebih kreatif untuk memastikan bahwa komunikasi berjalan sesuai, dan juga integrasi pekerjaan teman-teman itu juga dapat dipastikan berjalan sesuai dengan untuk menuju objektif dari proyeknya. Ya. Oke, thank you, Bu. Nah, Okay, ya, sekarang untuk yang bagian keduanya nih, nanti setelah COVID, entah tahu kapan gitu kan, setelah kondisi COVID, bagaimana sih buat para pemilik sertifikat PMP nih, atau project manager dan project manager yang memiliki sertifikat PMP, posisinya bagaimana nanti setelah COVID berakhir gitu? Mungkin ada yang bisa bantu atau ada yang mau komen untuk section ini setelah COVID, entah itu kapan, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus gitu. September katanya sih, Pak. September. Ya, kan? Kalau September saya masih bertahan, kayak nggak tahu nih bisa enggak. Nah, oke, terlepas dari itu, kira-kira habis sampai taruhlah September gitu. Nah, kalau orang yang punya PMP itu gimana sih bayangannya tuh kondisi pasar market job marketnya tuh nanti kayak gimana sih? Ada yang punya bayangan kah? Atau ada yang punya tebakan gitu? Bu Widianti deh, masih ini. Kalau menurut saya sih, kalau secara demand sih kan tetap ada ya, Pak. Cuma karena industrinya lagi pada postpone atau ditutup nih, jadi agak lebih melambat. Tapi kalau menurut saya, ketika misalnya kondisi udah normal lagi dan sudah dibuka, itu secara PMP holder sih pasti dibutuhkan. Cuma bedanya itu adalah ada new normals-nya itu, yang mungkin orang udah terbiasa di digital, orang udah terbiasa misalnya kerja di rumah, orang udah terbiasa komunikasi lewat Zoom atau lewat conference lainnya gitu. Paling pembedanya di situ, jadi udah lebih digital gitu dibandingin dulu. Ya, betul, sepakat. Jadi yang dibutuhkan adalah project manager yang benar-benar menguasai the new normal, menguasai mekanisme mekanisme baru yang berlaku saat ini. Karena memang bayangan saya adalah ini menjadi sesuatu yang kalau dulu kan meeting lewat Zoom itu
aduh ngapain Ya, sih orang gitu. malas gitu. Iya gitu. Klien pun juga kalau ditanya, gitu kita meeting lewat Zoom aja Pak, apaan sih lu sini lu gitu kan. Sini Iya, kamu gitu. betul. apalagi sama ini, sama BUMN itu. Aduh. Sini. Gitu. Jadi kalau kalau sekarang kan mau nggak mau gitu kan. Mungkin nanti begitu sudah ini lebih acceptable gitu klien mungkin kan. Nah, kalau untuk yang PMP, untuk mengenai job market, tebakan saya mungkin teman-teman bisa sepakat bisa enggak gitu. Justru setelah kondisi pandemik berakhir, coba kita postmortem deh, postmortem. Ya kita coba tebak-tebakan aja kondisinya. Setelah pandemik berakhir, kondisinya banyak perusahaan yang belum bisa restart lagi. Akan ada cukup banyak perusahaan yang belum itu bisa restart. Akan masih terlebih di bulan-bulan awal untuk perusahaan-perusahaan yang masih survive, kondisinya juga sama, mereka juga akan masih wait and see, mereka masih akan sangat konservatif, sehingga pelaksanaan project, kalaupun ada project itu masih benar-benar akan selektif. Mereka benar-benar hanya akan menjalankan project yang oke. Ini saya mau sharing, mau coba dikit. Ada teori gini. Dari seluruh project yang berjalan dalam satu organisasi, sebenarnya kita bisa kategorikan salah satu tipografinya. Salah satu tipografi untuk project itu ada 3 tipe. Ada tipe project yang masuknya ke dalam kategori run, lari, ya. Ada tipe project yang masuknya dalam kategori grow. Ada tipe project yang masuknya dalam kategori transform. Run, grow, transform. Tipe-tipe project yang masuk ke dalam kategori run, ini adalah project-project yang harus dijalankan. Harus, kalau nggak dijalankan, company nggak bisa survive. Harus dijalankan. Misalnya apa? Misalnya, Pak Wawan di Garuda ada satu server yang, atau satu kondisi mesin database yang sudah obsolete, yang sudah sering mati. Kalau nggak diganti itu mesin database-nya, kemungkinan besar kedepannya akan ada banyak masalah, dan masalah itu bisa menyebabkan justru loss of business. Nah, sehingga ada project yang itu mau nggak mau tuh database servernya harus diganti. Nah, itu jatuhnya masuknya ke run. Kalau nggak dijalanin, perusahaan bisa nggak sustain. Grow adalah tipe-tipe project yang masuknya yang harus dijalankan oleh organisasi jika ingin berkembang. Kalau company yang ingin berkembang, dia harus jalankan project-project yang masuknya ke dalam kategori grow. Yang terakhir adalah jika company ingin menemukan rediscover themselves, atau ingin masuk ke bisnis yang baru, atau ingin bertransformasi ke lebih digital, atau what mungkin brings the organization to a new level, itu adalah project-project yang masuknya ke dalam kategori transform. Biasanya bayangan saya dalam kondisi pandemik seperti ini, ataupun nanti di awal-awal setelah pandemik berakhir, mungkin antara 3-6 bulan awal pun juga kebanyakan organisasi, kalaupun masih ada project yang levelnya masih di sisi run. Oke. Yang grow sama transform ini bisa ditahan dulu deh, yang penting survive dulu. Yang survive-nya apa ya? Kalaupun ada project, biasanya yang masuknya di run. Oke. Nah, dari situ berarti kalau misalnya project-project yang masih ada nanti hanya di run, berarti kan kasarnya kebutuhan terhadap project manager mungkin tidak akan seramai tahun lalu pada saat masih normal. Mungkin ya, bayangan saya jumlah opening di job market untuk project manager itu mungkin tidak terlalu besar. Nah, dengan kondisi demand yang sedikit dan supply yang bayangan saya nanti akan cukup banyak, karena cukup banyak perusahaan yang belum tentu masih bisa restart lagi, berarti kan banyak
cukup banyak juga teman-teman yang masih belum ada kerja nih saat ini. Berarti supply side-nya banyak. Supply side-nya banyak, demand side-nya sedikit. Oke. Justru menurut saya, disitulah kita harus lebih, secara personal, kita harus bisa lebih stand out. Apa yang ngebedain saya dengan teman-teman yang lain pada saat ada satu lowongan project manager di mana gitu ya. Saya nge-apply di situ, apa yang ngebedain saya sama teman-teman yang lain? Apa yang bikin si perusahaan itu mau manggil saya, mau nyolek CV saya? Berarti kan saya harus stand out nih. Nah, stand out-nya dengan apa? Sertifikasi PMP itu salah satunya, bukan satu-satunya. Tapi salah satunya. Tapi yang pasti adalah justru menurut saya after the COVID kita tuh mesti lebih stand out, kita tuh mesti lebih kalau bahasa saya sih lebih memantaskan diri untuk sesuatu yang bakal rebutannya banyak ini gitu. Gitu sih menurut saya, opini saya. Untuk yang ini. Gimana Pak Wawan? Atau teman-teman yang lain berpendapat? Selamat malam Mas Sidik. Mas Sidik ini juga salah satu trainer dan konsultan di Magna QM juga nih. Habis nidurin anaknya, Mas. Ya, silakan Pak Wawan. Pak Wawan kayak pengen ngomong. Iya, setuju sih Pak. Kayak gitu memang untuk pembeda antara kita sama yang lainnya. Mudah-mudahan semuanya normal kembali. Iya, iya. Amin, amin. Itu juga makanya kan sekarang saat ini gini nih, cukup banyak organisasi yang saat ini ngebuka kelas-kelas gratis, free training gitu. Mungkin saat ini kita yang memang lebih supaya bisa lebih stand out gitu ya. Ya udah kita sekarang berkorban dulu, effort dulu. Banyak-banyak ngambil kelas-kelas gratis ataupun kalau misalnya ada budget ambil kelas-kelas yang berbayar. Saran saya ambil kelas-kelas kayak misalnya gini. Di coursera.org atau edx.org itu banyak kelas-kelas yang bagus-bagus dari dari kampus-kampus terkenal. Itu kan menambah wawasan kita juga gitu. Jadi ya, satu sisi menambah wawasan, satu sisi lagi juga bikin kita lebih stand out lagi gitu. Kan keren banget kalau Pak Wawan di situ ada di CV-nya, oh pernah ngambil kelas di Harvard atau di MIT gitu. Ada sertifikatnya juga gitu. Gitu, jadi paling menurut saya sih gitu. Justru untuk kita menghadapi new normal, kitanya juga lebih harus memantaskan diri. Oke. Setelah ini topik ketiga, ini dari Mas Teguh, titipan Mas Teguh. Pak Sidik, kopi nggak Pak Sidik? Pak Sidik ini udah kopi belum ya ini? Oke. Halo, Bro. Coba ini Bro, mungkin bisa bahas untuk yang topik nomor 3 Bro. Cara belajar paling efektif untuk lulus PMP. Jadi ada pertanyaan dari Pak Wawan dan Pak Teguh nih. Kalau menurut Mas Bro Sidik gimana? Oke, selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Sorry baru bisa join. Biasa nih selama pandemi ini saya jadi bapak rumah tangga juga. Jadi masih bantuin istri tadi buat nemenin anak-anak tidur dulu. Makasih Mas Akbar untuk yang poin topik nomor 3 ini, cara belajar paling efektif untuk lulus PMP. Sebenarnya sih cara belajar paling efektif untuk lulus PMP ini untuk masing-masing orang bisa beda-beda ya, tergantung dari karakteristik masing-masing orang, termasuk juga kita bicara mengenai tipe belajar yang disukai kan ya. Ada orang yang modelnya visual, ada juga yang lebih ke audio namanya istilahnya sih? Gue juga suka lupa lebih tuh mendengar. Iya, gue juga lupa namanya itu istilahnya. Intinya beda-beda sih tiap orang gitu. Nah paling kalau tadi gue
ketinggalan dikit kan ya. Saya ketinggalan dikit. Untuk yang exam online tadi udah dibahas ya? Udah dibahas. Tapi nggak apa-apa kalau lu mau ada tambahan silakan bro. Oke. Jadi kemarin saya sempat dapat sharing dari orang yang udah ikutan kelas exam online nih. Kebetulan orang teman saya namanya Pak Sigit, dia baru aja ujian di tanggal 22 April kemarin dan udah lulus. Dan dia ngambil kelas yang exam online, jadi lumayan banyak insight juga dari beliau terkait dengan pelaksanaan exam online ini yang memang berbeda ya dengan exam di testing center. Which is artinya akan mengubah juga strategi yang biasanya kalau di testing center dilakukannya, sekarang kalau di exam online itu agak berbeda sih strateginya. Misalnya salah satu yang paling signifikan tuh adanya mandatory break. Tadi bahas nggak? Sempat dibahas nggak? Belum ya. Jadi kalau di testing exam online itu nanti ada di tengah-tengah itu akan ada mandatory break selama 10 menit. Artinya setiap orang memang nanti akan ada semacam reminder, pop-up reminder gitu yang muncul di tengah-tengah untuk mengingatkan kita mengambil mandatory break selama 10 menit tersebut. Nah, kalau berdasarkan info juga di website PMI, mandatory break tersebut nantinya tidak hanya akan diberlakukan di exam online saja, tapi juga nanti untuk seterusnya di testing center. Which is itu akan sangat-sangat mengubah bagaimana kita melakukan testingnya. Dikarenakan kalau yang sebelumnya itu ada orang-orang yang sukanya kalau ujian tuh benar-benar fokus banget. Contohnya kayak saya kalau pas lagi pengalaman dulu PMP exam, saya 4 jam itu full, tidak keluar sama sekali gitu. Jadi full hanya ngerjain saja. Nah, sekarang dengan adanya mandatory break ini, mau nggak mau saya harus keluar dulu selama 10 menit. Nah, itu yang pertama, yang menurut saya sih lumayan mengubah. Kemudian juga kalau di exam online, salah satu yang membedakan juga dengan yang di testing center adalah kalau di exam online, kita tidak dibekali dengan kertas ataupun pulpen untuk coret-coretan. Dimana kalau di testing center itu jadi salah satu fasilitas yang sangat-sangat penting gitu. Misalnya untuk mencatat ataupun untuk coret-coret apabila nanti ada soal-soal yang hitungan. Nah, di exam online itu tidak ada. Bahkan kita dilarang untuk menyediakan pensil, pulpen, ataupun kertas untuk coret-coretan. Nah, gimana cara untuk menyikapi hal tersebut? Jadi nanti di sistemnya si Person View itu, mereka akan menyediakan semacam whiteboard tapi yang bentuknya digital gitu. Sehingga nanti untuk coret-coretan, untuk menulis dan lain-lain kita nanti akan menggunakan board tersebut. Nah, tentunya akan beda nih experience-nya kan dengan kita coret-coret pakai kertas ataupun pakai pulpen dengan kalau misalnya di whiteboard yang digital. Sehingga itu nanti juga perlu harus istilahnya kita harus familiaris dulu dengan hal tersebut. Jadi nggak kaget pas lagi pelaksanaan exam online-nya kok begini gitu. Seperti itu sih. Kemudian juga tentunya walaupun exam online, kita juga harus tetap harus ada proktornya alias pengawasnya. Nah, mungkin sebagian orang mikir kalau exam online kan kita bisa lakuin di mana aja, tentunya nggak seketat kalau di testing center ya. Oh, itu salah. Justru kebalikan, dengan online proktor, saya justru merasa hal itu akan menjadi lebih ketat karena kan gerak-gerik kita akan dimonitor oleh proktor kita dari mulai awal sampai selesai, di mana seakan-akan ya kita tuh 1 lawan 1 gitu, 1 lawan 1 dengan si proktor kita selama pelaksanaan exam ini. Untuk sebagian orang mungkin lebih merasa nyaman karena nggak ada di depan mata langsung, tapi untuk sebagian yang lain justru jadinya lebih nggak nyaman karena terus diawasi sepanjang pelaksanaan examnya. Gitu. Itu paling kira-kira. Kemudian kalau ini saya baca kan Mas Akbar tadi nyatat di yang pertama untuk notes yang pertama, jika kondisi lama apa tips exam mengingat di Indonesia banyak limitation untuk exam online. Ini sangat jelas. Jadi limitation ini sangat-sangat nyata kalau di Indonesia, apalagi kalau dalam konteks misalnya konteks di internet, ya, ketersediaan internet, karena memang sangat disarankan untuk internet ini menggunakan internet yang Wi-Fi gitu ya, artinya atau enggak yang memang tersedia secara stable dan reliable, misalnya dengan internet kabel. Jadi sangat tidak disarankan atau bahkan dilarang untuk menggunakan tethering atau hotspot dari HP, paket data itu sangat tidak disarankan. Jadi sangat disarankan yang modelnya memang
reliable. Jadi itu untuk bagian orang justru jadi hambatan. Nah, namun yang ingin saya sharing, ketika saya ngobrol dengan si rekan saya ini yang dia sudah lulus dengan menggunakan exam online, justru menurut dia hal tersebut ada apa ya? Ada sesuatu hal yang lebih di-prefer oleh dia daripada kalau misalnya dia testing di testing center. Nah, kebetulan si orang ini, si Mas Sigit ini, ketika dia ujian PMP yang menggunakan metode online itu adalah kali keduanya. Jadi sebelumnya dia sudah pernah ujian PMP, tapi belum lulus. Nah, ketika itu dia ujian di testing center. Kemudian dia sudah menjadwalkan untuk ujian, tapi kebetulan ada pandemi sehingga kemudian oleh dia diganti modenya jadi yang online. Nah, jadi ini cukup valid ketika saya bertanya ke beliau, kira-kira menurut beliau lebih enak mana nih, di testing center atau ujian online? Nah, yang menarik adalah jawaban beliau bilang bahwa beliau lebih prefer dengan online exam. Kenapa? Karena beliau ketika mengerjakan soal itu butuh ketenangan, ya butuh environment yang memang sudah dikondisikan supaya bisa mendukung dia pada saat mengerjakan. Nah, pada saat dia mengerjakan di testing center, beliau bercerita itu kondisinya kalau menurut dia kurang kondisif untuk mengerjakan. Nah, sehingga ketika mengerjakan untuk yang ujian online ini, dia sudah mengkondisikan semaksimal mungkin supaya ruangan tempat dia ujian nanti, which is adalah kamarnya dia yang dikondisikan, itu jadi sekondisif mungkin untuk bisa mendukung dia mengerjakan soal-soal PMP. Nah, itu yang menarik sih. Itu insight baru yang menurut saya benar juga ya. Ada sebagian orang yang memang membutuhkan environment yang dikondisikan sebisa mungkin mendukung dia gitu. Sedangkan kalau di testing center kan mau nggak mau kita yang harus menyesuaikan dengan kondisi di testing center. Iya. Kira-kira seperti itu sih. Ya, dan sedikit sharing saya mengenai pengalaman kita juga ya di beberapa testing center itu justru agak malah lebih berisik gitu ya. Betul. Malah pernah saya dapat kesempatan pada saat itu lagi ada yang ujian juga untuk saya lupa network ya. Network IT gitu. Jadi dia melakukan konfigurasi sepanjang testing itu atau sepanjang exam itu sehingga lumayan mengganggu juga suara ketak-ketik itu. Ya, oke. Jadi memang ujian online itu termasuk juga ini ya. Kalau misalnya testing center itu kan jamnya sudah sudah pasti di jam kerja dan jumlah terminalnya pun jumlah PC-nya kan juga terbatas gitu ya. Sedangkan kalau testing di rumah ya bebas aja mau tengah malam pun juga hayu gitu kan. Tinggal kesiapan badannya aja nanti masing-masing ya. Oke. Pak Teguh sama Pak Wawan gimana Pak? Untuk yang topik 3? Ya, cukup ini sih Pak, jelas, clear. Oke Pak. Dari saya. Oke. Apa Pak Teguh? Lanjut aja. Oke, kita tambahin masuk. Mungkin bisa, Mas Akbar. Kalau paling efektif. Kalau cara belajar ya sama kayak Mas Sidik gitu. Jadi kalau cara belajar itu kan masing-masing sesuai dengan preferensi masing-masing. Cuman salah satu yang saya sering usungkan gitu ke teman-teman adalah belajarnya lewat ujian, practice exam gitu. Jadi kadang-kadang cukup susah untuk kita bilang, oh kita mau baca buku, kita mesti belajarnya dengan apa? Baca buku. Konteks baca buku itu kan sangat subjektif menurut saya. Kita bisa baca buku berapa halaman dalam satu hari itu beda-beda gitu. Ada yang sibuk banget, ada yang jadi dibilang baca buku, udah baca buku terus baca berapa halaman? 2 halaman. 2 halaman juga udah pakai ngantuk-ngantuk gitu sambil baca handphone dikit-dikit. Gitu. Jadi makin kesini makin susah buat kita baca buku realistisnya. Nah, jadinya sering saya bawa ini baca bukunya itu nanti setelah, jadi kasarnya bukan baca buku yang dijadikan parameter belajar udah belajar apa belum hari ini, tapi yang dijadikan parameter adalah udah berapa soal yang dikerjain hari ini. Saya menyarankan 50 soal setiap hari, 25 pagi, 25 malam, atau 25 sore. Gitu. Kerjain soal 25 pagi. Gitu. Nanti habis itu pas dari 25 soal itu pasti ada yang salah dong. Gitu kan. Yang salah yang mana aja nih, nomor ini. Kenapa saya bisa salah? Baru cari baca bukunya.
Baru baca buku, oh ini saya salah register gini-gini. Baru baca buku yang benar yang apa emang. Loh, kok ini menurut buku ini nggak sesuai jawabannya gitu kan. Cari lagi yang benar yang mana nih gitu. Bisa aja nanti ada kontradiktif. Masih belum ketemu juga, baru baca PMBOK gitu. Jadi, konteks belajar itu lebih terukur, lebih objektif dan lebih terukur adalah dengan ngerjain soal gitu. Ada goal yang bisa dicapai, ada goal, ada clear goal, ada measurable goal. Kalau bahasa kerennya ada smart goal, ada smart goal yang harus dicapai setiap hari 50 soal, 50 soal, 50 soal, 50 soal. Weekend tambahin dong, weekend 100 soal jadinya gitu. Jadi lebih measurable gitu, dibandingkan baca buku. Kalau baca buku sesuatu yang tidak measurable, saya bisa bilang aja saya udah baca buku 20 halaman gitu. Tapi berapa yang masuk ke dalam otak belum tentu. Tapi kalau misalnya kita dengan practice exam sebanyak mungkin dan practice examnya itu tidak hanya dari satu sumber, tapi dari sekian banyak sumber yang bisa, setidaknya 3 sampai 4 sumber, itu saya rasa hasilnya akan lebih terukur. Gitu sih menurut gue. Oke, lanjut ke topik. Jadi Mbak Widianti baru nanya nih. Ya mungkin ini akan jadi topik terakhir kita malam ini. PMI ACP, saya koreksi sedikit, bukan PMP ICP, tapi PMI ACP. Itu worth it nggak sih untuk diambil? Oke. Untuk teman-teman yang belum familiar, PMI ACP itu adalah sertifikasi Agile dari PMI. Jadi singkatannya adalah PMI Project Management Institute, Agile Certified Practitioner. Oke. Mas Sidik, ada tanggapan? Apa tuh? SCP? Iya, waktu itu nggak? Apa tuh? Iya, SCP waktu itu nggak diambil gitu, kata Mbak Widianti. Nah, kebetulan karena saya belum ngambil, jadi saya belum bisa komentar. Ngeles bae lu. Oke, ada teman-teman, jadi gimana? Ada pendapat nggak? Atau ada yang sudah familiar dengan SCP? Atau sudah familiar dengan Agile Certification? Belum ada ya? Oke. SCP, worth it apa enggak? Saya balikin lagi ke kondisi marketnya kayak gimana, Mbak Widianti? Saat ini ya gampangnya ngelihat di job street aja. Kalau kita yang market yang kita maksud adalah kan job market ya. Job market yang kita mau tuju yang mana nih? Lokal kah atau misalnya Australia atau New Zealand atau kita mau kemana sih gitu sebenarnya? Atau kalau nggak salah Pak Wawan lagi ngincer di mana di Middle East ya Pak Wawan? Kenapa Pak? Kalau nggak salah ngincer Middle East ya Pak? Ya beberapa udah dari beberapa udah kemarin sempat interview, cuman masih nggak lolos terus. Oke. Pak Wawan, dari sekian banyak yang Pak Wawan lihat ini jobs jobs application, ada yang pernah mention PMI ACP nggak Pak? Terakhir ada sih yang dari Qatar Airways itu. Qatar Airways sudah mulai ada ya? Oke. Ya, Project Manager sama Six Sigma. Project Manager sama Six Sigma, terus sama itu sama dia mention PMI ACP sebagai. Oh, kalau enggak sih PMP aja. PMP aja. Oke, ya. Nah, jadi yang pastinya adalah itu tadi Mbak Widianti. Disesuaikan aja dulu market mana yang mau dituju. Nah, dari market yang dituju itu kita bisa langsung dilihat di jobs marketnya di website tersebut. Misalnya jadi kalau kita mau ngincer market Australia, ya tinggal dicari di Australia itu di sana itu website yang untuk jobs-nya itu apa gitu. Kalau di Australia kalau nggak salah seek.com.au. Nah, di seek.com.au kita cari aja keywords-nya PMI ACP seberapa banyak. Oke. Nah, kalau ini saya copy dulu. Jadi kalau nanya worth it-nya dari sisi market demand-nya, saya nggak begitu bisa. Saat ini setahu saya, sepenglihatan saya sudah mulai ada beberapa yang jobs application yang menyatakan kalau ada PMI ACP lebih baik. Oke, tapi belum menjadi hard requirement seperti PMP. Kalau PMP
sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang menjadikan PMP itu sebagai health requirement. Kalau PMI-ACP saya lihatnya mentok masih sebagai soft requirement. Nah, itu kalau dari sisi jobnya sih, Mbak Widianti. Kalau dari sisi knowledge-nya atau dari sisi knowledge lah setahu saya lah yang saya bisa singgung ya. PMI-ACP ini adalah sertifikasi yang akan menguji pengetahuan kita tentang Agile Project Management Agile atau Agile Product Management, dan dia akan menanyakan cukup banyak tuh. Scrum dibahas, XP dibahas, Kanban dibahas, Agile secara umum dibahas, Lean dibahas gitu. Lalu kemudian hybrid dengan waterfall seperti apa juga dibahas. Jadi PMI-ACP menurut saya dia lebih umum, dia lebih mencoba untuk mengcover cukup banyak framework, cukup banyak metodologi sehingga dia tidak begitu dalam, tidak begitu detail untuk masing-masing metodologi ataupun framework. Kalau misalnya Mbak Widianti ada yang ingin didetailkan, misalnya saya ingin tahu lebih banyak tentang Agile Scrum gitu. Saran saya lebih baik ambil sertifikasi tentang Scrum-nya sendiri. Atau saya mau lebih tahu tentang Kanban, lebih baik ambil sertifikasi tentang Kanban-nya itu sendiri. Itu lebih detail, pembahasannya nanti lebih dalam. Atau Agile dalam konteks enterprise seperti apa ya, dalam konteks corporate besar gitu, misalnya kayak Kalbe Pharma, atau Agile dalam konteks jadi Agile itu kan penerapan Agile itu ada yang di team level, ada yang di ada yang sampai di enterprise level. Anda mau sampai yang di level berapa? Anda mau tahu yang sampai level mana? Ada scale Agile. Kalau untuk yang sampai enterprise ada scale Agile. Scale Agile itu ada beberapa metodologi. Yang paling banyak kasarnya yang paling ngetrend saat ini adalah SAFe. 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 Scale Agile for Enterprise. Itu lumayan. Nah, di luar itu ada lagi, kalau untuk scale Agile itu ada ada LESS, ada Nexus. Jadi ada Agile approach dari sisi team level, ada Agile approach kita ngomongin dari sisi enterprise level. PMI-ACP dia mencoba untuk membicarakan Agile seluas-luasnya, tapi sayangnya menjadi tidak terlalu dalam, cuman kulit-kulitnya doang. Jadi apakah worth it untuk diambil apa enggak? Saya nggak berani jawab. Saya nggak berani jawab, tapi kalau misalnya punya detail ada objektif yang ingin dicapai, target yang ingin dipelajari, mendingan ambil yang lebih detail itu. Gitu Mbak Widya. Ya, thank you Pak. Ada yang mau nambah? Nambahin dikit. Iya, silakan Bro. Kalau ACP sih biasanya nggak umum kalau jadi sertifikasi pertama dari PMI sih. Biasa sertifikasi kedua gitu, setelah PMP baru kemudian ambil ACP ataupun ambil yang lain. Sehingga kalau misalnya memang belum ada PMP, saya sangat sarankan lebih baik punya PMP dulu. Ya. Kecuali memang secara job desk-nya atau project yang di-handle memang sangat-sangat berkaitan sama Agile dan dalam kapasitas yang bukan sebagai project lead ataupun sebagai team leader, sehingga secara experience juga sangat-sangat relate dengan ACP. Silakan bisa ambil ACP, dan memang secara industri pun di teknologi ataupun di industri-industri yang sangat membutuhkan Agile itu silakan mengambil ACP. Namun umumnya memang orang ambil PMP dulu, baru kemudian selanjutnya ACP. Sekarang pun sudah makin banyak sih orang yang punya ACP, termasuk di Indonesia juga jumlahnya salah satu yang paling cepat berkembang. Mungkin sudah ada ratusan kali kalau di Indonesia. Gitu. Kalau di seluruh dunia juga udah puluhan ribu. Gitu. Bahkan udah ngelewatin SP ya. SP jadi salah satu yang paling langka. PMI SP nomor terlangka kedua setelah portfolio manajemen profesional. Ya mungkin karena kurang peminat juga kali bro ya. Iya. Kurang peminat. Sekarang mungkin banyak kan minatnya justru yang ACP. Jadi silahkan aja sih kalau memang mau ambil
SCP apabila memang itu sangat-sangat berkaitan dengan pekerjaan ataupun pengembangan karirnya Ibu. Seperti itu sih kira-kira. Thank you Pak Sidi. Ya. Kalau ada yang minta, hajar. Kalau nggak ada yang minta, jangan dulu. Mbak Widianti, kalau boleh tanya di Kalbe sendiri sudah mulai implementasi Scrum atau Agile kah? Kita masih hybrid Pak, sama waterfall. Sama waterfall. Tapi sudah jadi ada effort beberapa project yang ke arah Scrum itu udah. Boleh. Kalau gitu mungkin mulai dari situnya aja, Mbak. Mulai dari Scrum-nya dulu. Ambil PSM atau CSM. Kalau CSM kan dia kan harus datang ke kelasnya ya. Kalau untuk Scrum saya sangat sarankannya dari yang scrum.org aja. Scrum.org nanti ngambil PSM atau PS product owner-nya, PSPO gitu. Satu lebih budgetnya lebih bisa diterima, lebih murah maksudnya sertifikasi. Kedua, karena kalau CSM harus ngambil kelas gitu dan itu lumayan mahal. Kalau dibayar kantor sih nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau bayar pribadi kan lumayan. Yang kedua, sertifikasi di Agile tuh banyak banget, mampus banyak banget. Kebanyakan malah gitu. Jadi terlalu banyak pihak-pihak yang mencoba mengambil kesempatan di Agile bikin sertifikasi sendiri gitu. Yang padahal belum tentu mereka punya apa namanya otoritas kasarnya gitu. Cukup banyak otoritas untuk diakui sertifikat yang dikeluarkan. Jadi ya hati-hati aja Mbak gitu. Oke Pak, thank you. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Wawan. Ini ada masalah PMOCP, valuing dari PMO Global Alliance. Ya, jadi ini ya kebetulan saya udah ada PMOCP. PMOCP adalah sertifikasi dari PMO Global Alliance. PMOCP itu singkatan dari Project Management Office Certified Practitioner untuk valuing-nya. Jadi ini adalah pendekatan untuk pengelolaan PMO, bukan pengelolaan project, tapi pengelolaan PMO. Ini adalah pendekatan untuk mengelola PMO menggunakan metodologi valuing. Ini untuk mengambil kelasnya itu bisa langsung ke pmovaluing.com. pmovaluing.com itu nanti ada kelas, mereka kelasnya kelas online, pure hanya kelas online. Saat ini hanya kelas online untuk yang bahasa Inggris, dan bisa langsung ujian. Ujiannya pakai Proctor, online exam Proctor. Biayanya 600 setahu saya saat ini. Oke. Dan demand-nya gimana? Demand-nya nggak ada, belum ada demand ini. Saya fair aja, ini belum ada demand-nya, ini nggak ada di job market, belum ada ini. Karena di Indonesia sendiri pun juga yang punya ini baru 4 orang, tahu saya. 4 orang, 1 bule. Jadi ini lebih ke curiosity aja saya ambil ini. Kalau PMO Global Island sendiri itu seperti apa ya Pak? Itu kayak komunitas practitioner PMO yang apa namanya hampir sama kayak PMI Pak, tapi belum sebesar PMI. Belum sebesar jauh, masih belum dari PMI. Tapi banyak member-member PMI yang ikutan juga di dalam PMO Global Alliance itu. Dan karena pemain baru, jadi mereka lebih aktif, lebih banyak ada effort ada hal-hal effort yang di mereka selenggarakan gitu. Kayak setiap tahun tuh mereka menyelenggarakan apa namanya awards, PMO Global Awards. Jadi kayak ada perlombaan dari PMO seluruh dunia, siapa yang mau ikutan nanti diuji kasarnya, mana PMO yang paling baik dalam ada penilaian tertentu. Nah itu udah beberapa tahun jalan. Kayak gitu Pak. Jadi PMO Global Alliance hampir sama kayak PMI, it's a community, namun masih belum sebesar PMI. Untuk yang punya PMOCP pun juga masih sedikit banget di dunia ini. Masih hitungan belum sampai 2.000. Gitu Pak Wan. Ya Pak. Ya, jadi kalau ngomongin konteks market demand, gua PMP dulu deh Pak. Oke, sebelum saya tutup,
karena sudah jam 9 juga, sudah 1 jam, apakah ada hal lain atau topik lain atau pertanyaan lain yang mau dibahas? Ini pun juga pertemuan ini saya rekam, nanti saya akan upload dan ke YouTube, nanti saya share di email ya, jadi di email teman-teman semua yang sudah daftar kemarin kan saya ada aktif campaign-nya, itu nanti saya akan email ke semua teman-teman untuk link ke YouTube-nya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi ataupun topik yang mau dibahas lagi, kalau begitu saya cukupkan dulu sampai saat ini untuk ngopi-ngopi barengnya kita. Siap. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu semua. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun masukan-masukannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Okay. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.